yang pertemuan pertama kita membahas preservasi dan konservasi untuk yang konvensional maupun yang digital. Tapi kemudian kita loncat ke pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester sampai dengan pertemuan 14 kemarin tentang eh, kasus kasus preservasi digital di Tempo. Oke, saya sampai tadi melihat sudah ada 55 anak yang upload kartu ujian ya. Tapi saya belum pernah melihat absensi di layar ini sebenarnya di Zoom ini sampai dengan 50 anak. Oke, nggak ada masalah. Tapi ya mohon perhatian aja. Saya punya catatan jadinya ya. Oke, kita mulai aja. Jadi pertemuan pertama kita itu saya share screen sebentar. Oke, pembahasan pertama kita adalah tentang ancaman teknologi dalam preservasi dan konservasi. Nah, di pertemuan pertama ini adalah yang akan kita bahas hari ini, ancaman teknologi, preservasi digital khususnya di perguruan tinggi. Lalu kita bicara tentang bencana-bencana karena kedaluarsa, format kuno, ya, kesiapan organisasi seperti apa, kebijakan preservasi seperti apa, sumber dayanya apa. Lalu kemudian juga kita bicara tentang rujukan, framework rujukan dalam preservasi digital yaitu OAIS, lalu kasus preservasi Tempo. Tapi yang kasus preservasi Tempo kita tidak bahas karena kalian harusnya sudah punya catatan sendiri ya. Di pertemuan pertama yang saya ingatkan adalah satu, jangan pernah lupa gambar ini, yang preservasi, ya kan? Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita bicara tentang eh, preservasi yang saya berharap sih kalian paham ya, menceritakan kembali apa itu preservasi digital. Kalau kalian sudah bisa menerjemahkan ini atau kalian sudah bisa bercerita tentang preservasi dan konservasi melalui diagram ini, maka harusnya ke depannya akan lebih mudah untuk mempelajari apa itu preservasi digital, konservasi media. Itu satu. Kenapa kita melakukan itu semua? Ada masalah nilai umur akses, preservasi itu lebih besar dari konservasi, itu kata-kata pentingnya, ya kan? Kalau kita bicara konservasi, ada media tradisional, ada media digital. Kalau bicara konservasi, maka kita bicara lebih banyak bicara teknik. Ada masalah HRD, dana dan kebijakan untuk masalah preservasi maupun konservasi. Dan kecenderungannya sekarang ini ada perkembangan baru yaitu preservasi data. Untuk ini semua, sekali lagi teknologi itu sebenarnya pisau bermata dua. Karena di satu sisi bisa membantu kalian melakukan ini semua. Kalian sudah belajar prakteknya juga beberapa teknik ya. Dan kita bicara kalau bicara kerusakan itu biasanya kita bicara kerusakan konvensional, bicaranya fisik, kertas robek, kamu benar perbaiki ya kan. Kertasnya terlalu asam sehingga mudah lapuk, kamu perbaiki fisik. Maka itu konvensional larinya. Tapi kerusakan fisik digital juga ada, yaitu pada intinya adalah kerusakan media simpan terutama.
Jadi kalau bicara fisik, maka untuk digital kita akan bicara tentang media simpan. Tapi ada lagi nanti kita juga bicara lagi kerusakan bukan fisik, kerusakan karena kuno. Kerusakan di sini artinya koleksi digital, koleksi digital kita tidak bisa diakses. Bukannya rusak fisik ya, tapi rusak karena kontennya nggak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Nah, untuk kalian yang sekarang berkecimpung di apa era teknologi, era digital, maka kecenderungannya sekarang ada bitlist, yaitu preservasi atau perhatian terhadap format-format, ya, terutama format-format yang baru muncul, tapi bisa jadi kemudian dia tidak berkembang, atau format-format yang banyak sekali dimanfaatkan oleh publik, tapi sampai saat ini belum ada teknik untuk preservasinya. Jadi kalau kalian lihat di presentasi apa pertama kita, preservasi pertama kita ada di mana? Oke, saya belum buka preservasi pertama. Jadi pertemuan pertama kita ini, ya, ini jangan lupa kita bicara infrastruktur teknologi apa saja, kerusakan fisik, ya, media simpan, media lama, best practices-nya apa saja, bisa kalian baca lagi. Nah, yang bicara tadi tentang bitlist, kalau kita bicara tentang digital, maka ingat kita juga bicara kuno, ya, fisiknya kuno dalam artian formatnya, atau kedaluarsa karena terjadi perubahan teknologi sangat cepat. Nah, ini yang bitlist. Kalau kalian sekarang pakai media sosial, bagaimana cara preservasi, melestarikan konten dari media sosial. Karena media sosial kan tidak hanya masyarakat umum yang pakai, even presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negara atau orang-orang terkenal di dunia ini juga punya akun media sosial. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa chat mereka ataupun berkas-berkas yang mereka kirimkan di media sosial itu ikut terpreservasi, sehingga kita bisa tahu, oh, dulu Presiden Jokowi sebelum jadi presiden ini tuh Twitternya ngomongnya ini, sekarang ngomongnya ini, dan seterusnya misalnya. Lalu kemudian juga komputasi awan, itu gimana cara 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 melestarikannya, cara menjaganya supaya tetap bisa diakses. Nah, itu masuk ke dalam bitlist, ya. Siapa yang bikin? Digital Preservation Coalition. Di sini di pertemuan pertama juga kita bicara tentang bagaimana kita merencanakan preservasi. Oke, kita bicara platform, bagaimana kita memilih platform. Kita nggak cuma mutusin, oke, kita mau pakai ini, tapi kita harus memperhatikan skalanya dengan tepat. Kenapa? Karena teknologi itu berkembang terus. Lalu kemudian harus ada dokumentasi karena perubahan tadi, ya. Kalau nggak ada dokumentasi, nanti pengganti atau penerus pelaksana preservasi digital bisa kelabakan karena nggak punya catatan. Harus dimonitor, dipantau, dan kemudian sekali lagi kalian harus melakukan upgrade. Nah, itu pertemuan kita yang pertama. Jadi kalau ini, oke, eh, yang pertemuan kedua, maka kita bicara tentang preservasi digital dan perpustakaan perguruan tinggi. Di sini
kita melihat apa yang terjadi di perpustakaan perguruan tinggi. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi itu biasanya paling sering adalah alih media ya, memindahkan dari eh, analog ke digital. Apakah itu preservasi digital? Sebenarnya enggak. Jadi kalian harusnya setelah keluar dari eh, kuliah kali ini, setelah kalian lulus dari mata kuliah ini, maka eh, harusnya kalian sudah bisa melihat dalam artian preservasi digital itu seharusnya seperti apa, terutama di perpustakaan perguruan tinggi. Sebentar, saya kok ada gangguan apa nih? Saya stop share screen dulu. AI Companion buat apa nih, Rizky? Tito, AI Companion mau diapain? Rizky, Tito, Rizky, kamu minta izin buat start AI Companion. Buat apa? Rizky, Pak, maaf Rizky Tito. hmm, Rizky, Dia Tito. udah keluar, Pak. Oke, kalau gitu saya remove. Gangguin soalnya dia. Oke. Hmm. Konservasi digital dan perpustakaan perguruan tinggi ya. Jadi kita bicara tentang apa yang terjadi di perpustakaan perguruan tinggi. Karena biasanya mereka merasa bahwa yang namanya preservasi digital itu cukup dengan membuat alih media. Itu salah satu kesalahan utama ya. Lalu juga di perpustakaan perguruan tinggi biasanya mereka sudah punya apa disaster recovery, sudah bikin backup dari koleksi digitalnya, maka itu dianggap sudah preservasi digital. Padahal seharusnya kalau kalian sudah paham pertemuan pertama, preservasi digital itu tidak hanya bicara tentang membuat backup atau melakukan alih media. Tantangan dan implikasi pentingnya perpustakaan preservasi digital itu juga kita bahas. Ada di preservasi sini, ada di pertemuan ini ya. Ini. Jadi di sini kita bicara lagi tentang definisi, lalu kemudian tentang apa repositori institusi, karena di perguruan tinggi juga biasanya yang dikaitkan dengan preservasi digital itu biasanya satu perpustakaan digital, atau kalau kecenderungan yang sekarang maka itu repositori institusi, karena kita bicara menyelamatkan karya-karya dari akademisi di perguruan tinggi, ya kan? Ada Rama, pandemik, ini juga ternyata mempengaruhi terhadap perkembangan repositori institusi di perguruan tinggi. Mungkin nggak banyak ya yang akan nyebut ataupun yang terkenal dengan eh, perpustakaan digitalnya. Tapi sekarang ini yang akan lebih dikenal repositorinya mana. Biasanya yang ditanya itu bukan perpustakaan digitalnya mana, tapi eh, apa tadi repositorinya yang mana, gitu. Oke. Eh, saya udah share screen lagi belum? Belum ya? Belum, Pak. Nah, oke, sorry. Jadi saya share screen lagi. Oke ya, ini yang terjadi di perpustakaan, tantangan implikasinya. Kalau kita lihat di presentasinya ini, ya kan, istilah-istilahnya kembali lagi kita perkenalkan. Jadi kalau alih media itu cuman kecil banget sebenarnya. Kalau kita bicara apa
mendigitalisasi koleksi, ya itu cuman kecil banget. Padahal preservasi kan segede gini gitu loh. Kalau kalian bicara tentang backup, backup dari apa? Media tradisionalnya di backup nggak? Nah, backup digital, alih media digital. Oke. Kita bicara kebijakannya nggak? Kita bicara tentang tekniknya nggak dari backupnya? Kalau cuma bicara disaster recovery ya sebenarnya bukan preservasi digital yang utuh. Itu catatan pentingnya. Ini DRP, Disaster Recovery Plan, ataupun kalau mereka bicara preservasi biasanya untuk arsip doang dan parsial. Kebanyakan untuk dokumen teks. Artinya sebenarnya kesadartahuan teman-teman di perpustakaan perguruan tinggi terhadap preservasi digital cukup rendah. Oke, kenapa? Tantangannya apa? Bisa kalian baca lagi. Lalu kemudian implikasinya apa sih kalau kita eh, tidak melaksanakan preservasi digital gitu ya? Ataupun kalau kita melaksanakan preservasi digital, implikasinya apa? Ini ada catatannya, jangan pernah lupa. Karena kalau biasanya dari Yarsi kerjanya di perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan khusus, jarang ada di perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan khusus, kasusnya akan mirip. Oke, kita memperkenalkan preservasi model preservasi OAIS dan DSEP ya. Jadi ini kita bicara infrastruktur teknologinya, komponen teknisnya apa, non teknisnya apa. Lalu kita bicara model, framework, ada DSEP. DSEP itu apa? Ini ada penjelasannya DSEP. Deposit System for Electronic Publication. Intinya adalah kita mencoba memanfaatkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah ada. Kegiatan yang sudah ada di layanan perpustakaan digital kita agar dia kompatibel, agar dia apa sesuai, cocok ya, bisa dianggap mengadopsi model OAIS. Apa itu OAIS? Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kita bicara infrastruktur ya kan, kita bicara infrastruktur ini berarti kita juga bicara tentang formatnya, kita bicara tentang komponen non teknis, lalu kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi kalau nanti kalian jadi pustakawan, harusnya kalian sadar apa itu preservasi digital. Dan meskipun kalian sudah sadar, maka kalian tahu, sorry, belum sadar. Kalau tahu doang, ya mungkin tahu aja, tapi nggak sadar bahwa sebenarnya yang kalian lakukan itu preservasi digital atau bukan. Nah, kalau kalian sudah sadar pentingnya preservasi digital, kalian juga tentu harus paham bahwa preservasi digital itu akan terus berkembang dan kita bicara tentang preservasi digital bukan apa bicara 1-2 tahun, tapi kita minimal 10 atau bahkan ratusan tahun atau selamanya. Apakah semuanya disimpan? Nah, ini adalah beberapa catatan yang harusnya menunjukkan kesadartahuan kalian terhadap preservasi digital. Kesiapan infrastrukturnya ada nggak? Karena kalau memang itu jangka panjang, maka artinya organisasi harusnya punya mandat yang jelas. Oke, ini juga kesiapan infrastruktur teknologi berkali-kali akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Kenapa kita perlu automasi yang lebih efektif? Karena nggak mungkin ngomongin preservasi digital, kita nggak mungkin tanpa memiliki sistem automasi. Kalau ada sistem otomasi yang sudah berjalan, maka harusnya itu akan menjadikan preservasi digital kita lebih efektif. Kita tetap perlu yang namanya metadata. Kenapa? Karena
konten digital itu nggak akan ada gunanya, nggak akan bisa ditemukan kembali dengan cepat kalau kita tidak punya metadata yang baik. Ya. Metadata isinya apa, deskripsinya, juga kemudian language markup, bahasa markup yang dipakai untuk menetapkan metadata. Oke, Bitstream, emulasi migrasi, dan virtualisasi. Kalian juga sudah belajar bagaimana kita melakukan virtualisasi dengan VirtualBox. Oke, ini pertemuan kita yang kedua, topik pertemuan kedua. Topik pertemuan ketiga, kita bicara tentang bencana yang terjadi kalau kedaluarsa. Nah, di sini kita bicara tentang obsolete atau kuno ya. Kita bicara kedaluarsa karena medianya, kedaluarsa karena formatnya. Kalian juga di pertemuan ketiga ini membahas tentang kebijakan WAIS ini ya, kalau nggak salah. Bukan, sorry. Ini format kuno dan kedaluarsa. Oke. Sebelumnya kalau bicara tentang kedaluarsa, kita bencana karena media kedaluarsa. Nah ini, bagaimana format dan seterusnya. Oke, kita kembali dulu ke pembahasan ini. Jadi, eh, obsolete dan kuno bisa meliputi media dan format. Kalau kita bicara media, media simpan, kalian sudah tidak kenal yang namanya disket. Kalian mungkin sudah sangat jarang melihat media simpan yang namanya CD maupun VCD. Mungkin kalau kalian kenal media simpan berbentuk optik, ya yang kalian kenal adalah Blue Disk paling ya, yang terbaru, yang terakhir. Dari Blue Disk ada lagi? Nggak ada. Nah, apakah CD masih bisa dibaca oleh Blue Disk? Apakah eh, apa media CD atau media Blue Disk bisa dibaca oleh peralatan CD? Nah, itu juga artinya kan pemahaman kita terhadap kuno atau tidaknya sebuah media. Lalu kemudian format juga bicara tentang kuno. Kuno di sini bisa berarti eh, kedaluarsa ya, karena formatnya sudah tidak lagi dipakai, sudah tidak banyak orang yang pakai. Format yang terbarunya sudah lebih baik. Atau ada format yang memang sudah tidak dikembangkan sama sekali karena nggak ada orang yang pakai. Hanya sebatas eh, perkembangan teknologi misalnya. Nah, itu bicara tentang format. Kenapa format bisa kedaluarsa? Ada beberapa catatan di sini. Dan bagaimana kita mengatasi format yang kedaluarsa? Kalian belajar pronom dan Droid, ya kan? Pronom apa? Pronom database-nya. Droid itu aplikasi untuk membantu kalian mengidentifikasi format-format apa yang ada dalam koleksi, sehingga nanti kalian bisa memutuskan mana format yang memang harus dialihkan atau disegarkan, misalnya. Diganti formatnya. Apa yang harus diantisipasi menghindari keusangan itu juga bagian dari bencana kedaluarsa yang harus kalian perhatikan. Dan di YouTube saya juga berikan beberapa contoh YouTube. Ada pita kaset video ya, oh sorry, audio yang ukurannya besar sekali, meskipun itu adalah audio. Saya berikan linknya. Kalau kalian tonton, maka harusnya kalian bisa menyebutkan media-media kedaluarsa itu yang mana aja sih. Gitu. Oke, bicara media satu, maka kita juga bicara format. Yang perlu diperhatikan di format kedaluarsa, biasanya sebuah lembaga akan punya daftar, punya list, punya ketentuan. Ketentuan itu apa? Ketentuan itu berisi format berkas digital mana yang akan kita simpan dalam preservasi digital kita.
Jadi kalau misalnya kalian punya preservasi digital untuk repositori institusi di YARSI, kalian menjadi pengelolanya, maka harusnya kalian punya daftar, list, format-format apa saja yang bisa kalian terima untuk bisa disimpan di pusat repositori kita, di pangkalan data repositori kita. Nah, format itu juga harus isinya menetapkan apakah format yang ini harus diterima juga, bisa diterima juga atau tidak. Kalau bisa diterima berarti kemungkinan besar akan terjadi alih media, eh, alih format, bukan alih media, supaya formatnya itu menjadi format yang sesuai untuk disimpan jangka panjang. Nah, kita bicara nanti itu di model OAIS. Lalu bicara dengan format kedaluarsa, kita bicara teknik-teknik preservasi. Sekali lagi ada bitlist kita singgung di sini di pertemuan ini. Dan kalau bicara tentang format, tadi sudah disebutkan ada aplikasi Droid, ada database pronom, tapi juga kita bicara tentang virtualisasi dan enkapsulasi. Ini adalah semua praktek yang sudah kalian dapatkan kemarin. Kalau masih ada yang lupa, ya sayang aja gitu ya. Atau kalian nggak pernah nyobain seperti yang saya minta, memang tidak ada tesnya. Tapi nanti ini beberapa bagian ini akan ada ke ujian tengah, ujian akhirnya ya prakteknya, jangan salah. Oke, format kedaluarsa. Ini format kedaluarsa tadi yang ini ya. Kita bicara lagi bitlist, kita bicara macam-macam. Kita bicara teknik preservasi terkait dengan format ya. Karena nanti ada juga teknik preservasi digital yang non-format. Artinya ini lebih banyak dilakukan atau teknik preservasi ini bisa mengatasi masalah format yang kedaluarsa. Konversi kita rubah, atau kita refreshing, atau kita melakukan virtualisasi dan enkapsulasi, atau kita melakukan emulasi digital. Apa bedanya emulasi dan virtualisasi? Jangan sampai salah. Kalau virtualisasi itu berarti mesinnya seolah-olah terdiri dari banyak mesin. Kalau emulasi, maka satu mesin bisa menjalankan aplikasi lain, ya, di mana fungsi dari simulasi tadi, emulasi tadi adalah meniru kemampuan program atau peralatan. Kalau virtualisasi, eh, kesannya ada dua mesin. Itu yang bedakan virtualisasi dengan emulasi. Oke, kesiapan organisasi. Tadi kan kita bicara tentang OAIS. Ada lingkungan, ada masalah lingkungan, ada masalah format, ada masalah apa? Ada masalah lingkungan, ada masalah fungsi, ada masalah format, apa? Ada masalah eh, paket informasi, paket informasinya itu sendiri. Nah, di sini sekarang kita bicara tentang kesiapan organisasi. Kenapa kita perlu bicara kesiapan organisasi? Maka saya memperkenalkan istilah yang namanya Digital Dark Ages. Apa itu Digital Dark Ages? Tidak lain adalah kalian punya koleksi, tapi koleksinya itu tidak bisa dimanfaatkan karena tidak bisa diakses. Tidak bisa diaksesnya bukan karena rusak, tapi lebih karena memang media simpannya sudah tidak ada yang bisa baca lagi. Atau formatnya sudah tidak ada yang mendukung. Artinya sudah tidak ada yang pernah mengoperasikan lagi format tersebut, memanfaatkan format tersebut. Nah, itulah yang namanya digital dark ages. Jadi bisa jadi sejarah kalau kita nyimpan sejarah dalam format digital, foto-foto digital gitu kan, atau rekaman-rekaman tari ataupun gambar-gambar 3D gitu. Tapi kemudian semua berkas tersebut nggak bisa kita akses gara-gara
peralatannya nggak bener, gara-gara formatnya nggak sudah tidak ada yang support lagi. Nah, itu adalah kondisi di mana kita menyebutnya sebagai digital dark ages. Lalu kemudian dibicara tentang kesiapan organisasi, yang saya ambil contohnya juga adalah di sini adalah model kursi berkaki tiga, three leg stool. Kalau kalian mau melaksanakan preservasi digital, maka ketiga kaki atau infrastruktur dari bangku tersebut harus utuh. Kalau ada yang hilang satu, pasti bangku itu nggak akan pernah bisa dipakai buat duduk. Nah, tiga unsur itu apa saja? Tiga infrastruktur yang mendukung bangku itu apa? Ada kaki kebijakan, ada kaki teknologi, ada kaki sumber daya. Di pertemuan kelima, kita bahas detail kebijakan itu apa saja, ya. Mana dia? Ini dia. Kebijakan persiapan organisasi. Jadi ini kita bahas preservasi digital itu apa saja, dark ages. Kalau kita tidak melakukan upaya pelestarian segera, maka digital dark ages pasti muncul. Artinya format yang sudah kalian kumpulkan baik-baik, pelihara baik-baik, tetap tidak ada yang bisa baca. Nah, bagaimana pelaksanaannya di lembaga-lembaga tersebut? Si Cornell University itu punya tools ya, lalu juga punya alat ukur. Dia punya 5 tingkat kesiapan organisasi. Organisasi ini sebenarnya siap apa enggak sih berdasarkan 3 kaki dari digital preservation. Oke, jadi kalau bicara parameternya tadi 3 kaki itu adalah kebijakan. Kebijakan artinya di sini termasuk dalamnya adalah perencanaan bagaimana organisasi melakukan preservasi digital. Lalu kemudian infrastruktur teknologi, artinya di sini kita akan bicara tekniknya, cara simpannya, media simpannya, aturan-aturan main yang semua berkaitan dengan teknologi, cara penggunaan, hak akses, ya. Nah, parameter yang ketiga adalah sumber daya. Jadi ada kebijakan organisasi, ada infrastruktur teknologi, ada sumber daya. Sumber daya ini tidak lain adalah semua yang berkaitan dengan biasanya sumber daya itu akan sangat sering dikaitkan dengan ongkos, biaya, duit berapa besar. Di sini dijelaskan kebijakan itu apa aja, harusnya kebijakan itu seperti apa. Yang namanya kebijakan harusnya tertulis. Artinya meskipun sudah berubah struktur organisasi, tapi kebijakannya harusnya tetap. Karena itu kebijakan itu harusnya dihubungkan dengan visi misi organisasi, ada tertulis, ya kan? Dan juga ada yang memantau. Dan pemantau ini biasanya penasehat atau seorang ahli untuk melihat bahwa oke, ini kebijakan kita harus dirubah. Rubahnya gimana? Tergantung dari kondisi yang ditemukan. Bicara yang lain, kaki yang ketiga, infrastruktur teknologi, silakan dibaca apa aja yang bicara tentang infrastruktur teknologi ya. Bagaimana kita memastikan metadata itu bisa kita manfaatkan ulang. Bagaimana kita mengintegrasikan apa informasi yang ada dengan bentuk yang paling orisinil, misalnya data yang orisinil. Itu adalah bagian infrastruktur teknologi. Sekali lagi, sumber daya yang paling sering dibicarakan dengan sumber daya adalah duit, anggaran, pendanaan, gitu. Tapi juga tidak berarti berhenti sampai di situ sumber daya. Sumber daya juga bicara tentang SDM, kompetensinya, ketersediaan, ya. Dan juga kita bicara struktural administratif. Kenapa? Karena kalau katakanlah preservasi digital kita itu bukan punya, preservasi digital itu levelnya level 9 dari 10 peringkat pendanaan. Nah, udah, berarti kan
kegiatan konservasi kita pendanaannya kecil banget kan, karena udah turun dari 100 turun sampai yang ke 90. Oke, ini juga lanjutannya bisa dibaca lagi ulang ya. Ini pendanaan, lalu kemudian kita bicara juga tentang, sorry, tingkat kesiapannya, acknowledge. Acknowledge itu berarti mengetahui, baru sekedar mengetahui. Acknowledge, ya saya tahu, saya eh, tahu belum tentu paham. Nah, kalau dia sudah acting, sudah act, berarti baru dia paham, karena dia sudah melakukan. Lalu consolidate, consolidate itu berarti kita sudah menggabungkan preservasi digital dengan mengkonsolidasikan antara preservasi digital dengan keorganisasian internal kita, dan kemudian institusionalisasi. Ini artinya di level apa, organisasi yang tertinggi sudah mengakui bahwa konservasi digital itu penting, misalnya, sehingga anggaran nggak mungkin kecil, nggak mungkin dipotong-potong di tengah jalan gitu. Kalau di perpustakaan biasa kan ya, wah ini lagi butuh kegiatan apa sih, anggaran yang dipotong, udah nih dari perpustakaan kegiatannya dikurangi dulu. Nah, kalau institusionalisasi sudah terjadi, maka harusnya itu tidak 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 mungkin, gitu ya. Karena sebagai institusi pun kita harusnya sudah mengetahui bahwa yang namanya preservasi digital itu penting. Eksternalisasi ini berarti kita sudah siap sebagai organisasi, kita sudah siap untuk keluar, untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain dalam pelaksanaan preservasi digital. Oke, knowledge, pemahaman. Di sini apa, levelnya kita bahas satu-satu detailnya. Knowledge itu biasanya ditandai dengan kebijakannya belum ada. Kalaupun sudah ada, sifatnya hanya tersirat, belum tersurat. Jadi kalau ditanya, sudah punya pedoman belum untuk pelaksanaan konservasi? Sudah, kita ngikuti pedoman, ada dokumennya nggak? Nah, itu yang harusnya langsung dibahas tuh. Karena kalau, oh enggak, kita ngikutin pedomannya berdasarkan kebiasaan, berarti kan tersirat ya, bukan tertulis. Nah, kalau tersirat, yang paham masalahnya sudah nggak ada, maka artinya hilanglah semua konservasi digital kita juga, keputusan dan segala macamnya. Infrastruktur tidak ada atau heterogen, kalaupun ada sifatnya heterogen, artinya sistem preservasinya macam-macam, ya kan? Ataupun preservasi apa, materi A itu hanya untuk materi A saja, nggak bisa dipakai untuk materi B atau materi C atau yang lainnya. Reaktif. Nah, ini ada beberapa contoh tanda-tanda atau apa, eh, tahapan ya, level, tingkatan preservasi digital itu seperti apa. Act itu tadi, sorry, acknowledge, pemahaman, act, kita sudah mulai melakukan preservasi itu sendiri. Mungkin meskipun mungkin sifatnya masih proyek. Artinya tanpa proyek ya selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau hack itu seperti apa, seperti kita hanya bikin preservasi kalau ada proyek saja. Nggak ada proyek ya stop, kita nggak melakukan kegiatan preservasi apapun. Detailnya jangan lupa, silakan dibaca lagi. Nah, yang menarik adalah ini preservasi institusionalisasi ya. Harusnya sekali lagi kalau sudah melibatkan semua pihak, dan biasanya ada koordinator, atau kalau nggak koordinator ada unit khusus yang melaksanakan preservasi digital, maka pemanfaatan sumber dayanya biasanya akan lebih efektif. Ini ada beberapa kasus contoh. Yang eksternalisasi seperti apa, kita juga berikan. Nah, yang menarik adalah hasil dari survei. Hasil dari penelitian skripsi kakak kelas kalian telah hijab tentang preservasi digital di eh, universitas di DKI dan Tangerang.
pengelola repositori dalam ini repositori institusi di tingkat perguruan tinggi ya, maka kita lihat baru pada tahap pemahaman. Jika dikaitkan dengan kebijakan perencanaan, infrastruktur, dan sumber daya berkelanjutan. Karena yang positif bicara tentang kebijakan, bahwa saya yakin saya punya, itu cuma 13. Sementara yang lainnya tidak yakin. Nah, ini gimana nih kalau satu organisasi ada yang yakin, ada yang nggak yakin? Kan akan jadi problem ya. Kalau infrastruktur kita menang, artinya banyak dari eh, pelaksanaan preservasi digital masih berkutat di infrastruktur. Sumber daya berkelanjutan. Nah, ini angkanya menarik. Di sini 58%, artinya sebenarnya mereka sudah punya biaya. Tapi kalau dilihat dari hasil penelitian ya, hasil diskusi lebih jauh, maka ini gara-gara mereka tidak paham. Preservasi digital itu harusnya jangka panjang. Jadi waktu mereka bikin proyek dan kemudian ditanyakan pendanaannya, oh kita punya dananya. Iya, tapi apakah berkelanjutan? Karena begitu proyeknya selesai, dananya tetap nggak? Either dananya habis, atau untuk kegiatan, atau apa datanya itu yang bentuk digital nggak bisa diapa-apain. Oke, lanjut ke pertemuan berikutnya. Tadi ada digital dari Aegis, jangan lupa tolong diterjemahkan. Nah, kita bicara kebijakan. Kenapa kita perlu kebijakan? Bayangin kalau tadi kan kita mau mesti apa internal, artinya kita melibatkan unit lain. Kalau nggak ada aturan tertulis, maka artinya apa yang kita hasilkan bisa jadi nggak bisa diterapkan karena ditentang oleh eh, manajer di tingkat level atas kita. Nah, kalau preservasi digitalnya jelas, oke, siapa yang berhak melakukan penelitian terhadap pemanfaatan koleksi, misalnya. Oh, ini datanya di sini, maka harusnya kebijakan dan preservasi digital itu buat siapa saja boleh, nggak ada masalah. Nah, kenapa kita perlu kebijakan? Ada catatannya di sini, kebijakan sumber daya kebijakan. Oke, ini kebijakan preservasi. Jadi kalau kita bikin reservasi kebijakannya mesti jelas, ya, ringkas. Sekali lagi, karena ini harusnya bagian dari organisasi. Mau nggak manajerial tingkat atas, mengambil keputusan tertinggi, itu sama-sama mengakui bahwa kita perlu melakukan preservasi jangka panjang. Kalau nggak tercapai, ke bawahnya sih pasti berantakan semua. Oke, kita bicara kebijakan preservasi juga harus jelas. Yang jelas itu seperti apa? Harusnya dia menggambarkan dengan gamblang hubungan misi organisasi. Sorry sebentar. Eh, ya, jadi kebijakan preservasi jelas itu seperti apa? Ini catatannya. Harusnya itu menjadi rujukan, ya kan? Karena tadi kalau kita mau kerjasama, dasarnya apa? Nah, kebijakan inilah yang akan menjadi dasar kegiatan kita. Kenapa kita perlu? Karena dengan kebijakan kita bisa komunikasi. Kita bisa, ini loh, program yang kita mauin, kita bisa pergi ke lembaga unit internal di organisasi, atau kita bisa ngobrol dengan vendor misalnya, yang kita ingin manfaatkan untuk membantu preservasi digital. Kebijakan preservasi, em, tiap organisasi akan punya perbedaan. Jadi nggak bisa dibikin satu
kebijakan yang berlaku untuk semua organisasi gitu, tergantung, akan sangat tergantung. Biasanya kalau di dokumen-dokumen yang strategis, visi misi, kebijakan atau keputusan itu nggak terlalu detail. Detailnya justru ada di level pelaksana, standar biasa itu. Dan sebelum kalian bikin kebijakan preservasi, nggak mungkin kalian bikin kebijakan yang bagus tadi kalau kalian tidak memahami tujuan organisasi itu apa. Tujuan kita mempreservasi itu apa. Dua hal itu penting dan juga kita juga harus tahu fungsi masing-masing organisasi yang terkait. Nah, di sini barulah kita bicara tadi level dari 1 sampai 5 bahwa organisasi sudah apa ya? Sudah harus bisa memastikan ini semua gitu. Bagaimana akuisisinya, bagaimana kita memilih eh, media yang akan kita ataupun jenis-jenis koleksi yang akan kita reservasi, bagaimana hak aksesnya, lalu juga bagaimana pemanfaatan dan kerjasamanya. Oke, ini checklist. Jadi kalau kalian mau bicara tentang preservasi digital, checklist ini harusnya jadi patokan ya. Apakah kebijakan kita sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi? Apakah kebijakan preservasi kita ini sesuai dengan kondisi tanggap darurat misalnya? Itu adalah catatan-catatan penting yang harus kita perhatikan dikaitkan dengan kebijakan. Oke, pertemuan berikutnya kita bicara tentang sumber daya. Kalau kita bicara sumber daya, maka kita akan bicara tentang kebutuhan teknis organisasi maupun nilai ekonominya. Karena biasanya yang paling paling gampang atau paling sering sumber daya itu dibahas adalah berkaitan dengan biaya, pendanaan. Jadi kalau kita bicara sumber daya, biasanya yang paling cepat ya untuk paling banyak dibahas itu adalah kira-kira berapa biayanya atau kira-kira ini untungnya apa buat organisasi. Nah, itu adalah pembahasan yang paling sulit ya biasanya kalau di organisasi. Karena preservasi digital itu sudah pasti biayanya akan lebih besar dibanding yang konvensional. Kenapa? Karena kita harus aktif, aktif dalam hal menguasai teknologi yang terbaru. Karena kalau enggak, ya kita tadi ketinggalan, obsolete, ya, kuno jadinya. Kita harus punya skala ekonomi yang real. Problemnya, bagaimana kita menghitung untung rugi preservasi konvensional? Karena kita tidak punya skala ekonomi yang terstandarisasi. Kalau kita bisa nyimpen satu lembar kertas selama 10 tahun, itu kira-kira nilainya berapa ya? Nah, ya kertasnya kertas apa dulu gitu kan? Kalau kertas proklamasi, lembaran kertas yang isinya apa teks proklamasi ya nggak ada nilainya itu, karena itu punya negara kan gitu. Tapi kalau hanya sekedar eh, apa laporan gitu, ini laporan tahunan disimpan berapa lama kan berarti sangat berbeda ya skala ekonomi untuk preservasi digital itu. Metode yang terbaik, metode. Metode yang terbaik itu sebenarnya nggak ada dalam artian kembali lagi tadi. Organisasi punya apa, maka bisa jadi akan sangat tergantung dari organisasinya. Bisa jadi tergantung dari teknologi yang kalian pilih. Makanya yang namanya kebijakan itu harusnya detail. Sehingga semua ini bisa dibicarakan dengan sesama unit dalam organisasi. Nah, bagaimana kita mengatur sumber daya tadi? Udah mahal, nggak ada standar. Biasanya yang paling enak adalah kita harus kerjasama.
Oke, dengan teman-teman di komputer, kita sepakat bahwa ini artinya ABCD. Kalau nilai seperti ini harus dihargai sebagai XYZ. Yang dilihat XYZ-nya, bukan KLM-nya. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus dibikin kesepakatan internal maupun eksternal. Kalau internal ya berarti antar unit kita harus setuju gitu kan, bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Kalau yang eksternal, sorry, nah ini akan sedikit lebih sulit. Artinya bisa jadi antar organisasi, antar Universitas A dengan Universitas B, antar BRIN misalnya dengan apa Departemen Kelautan akan sangat berbeda kebijakannya tadi kan. Nah itu mau nggak mau harus ada kerjasama, kesepakatan karena kerjasama artinya kesepakatan. Dan kemudian bagaimana kita mengintegrasikan program preservasi digital dalam kegiatan kita sehari-hari itu juga kita bahas di presentasi ini. Ya, jadi kalau kalian bicara program preservasi dalam organisasi, maka biasanya akan ada pelatihan, kerjasama jasa. Kita punya satu peralatan, tapi bisa dipakai bareng-bareng. Kita punya satu teknologi bisa dipakai bersama-sama. Bukan berarti satu program hanya berlaku untuk satu unit saja. Maka itu adalah bagian dari internal tadi ya. Diharapkan dengan program preservasi digital terintegrasi tadi, kita akan bisa memastikan bahwa program ini akan terus berjalan meskipun ada perubahan drastis di organisasi kita, ya. Karena semuanya sudah jelas di organisasi ini apa sih topik yang akan kita koleksi, apa sih topik yang akan kita simpan selama tadi jangka panjang 50-100 tahun. Lalu sumbernya dari mana? Ini data-data ini asalnya dari mana? Bagaimana kita menyimpannya? Medianya apa yang dipakai? Nah, itu adalah beberapa tadi keputusan yang harusnya tertulis dengan baik, terdokumentasikan sehingga program preservasi digital kita, siapapun yang akan melanjutkan, itu jelas. Ini beberapa item ya. Why is being retained? Kenapa dia tetap disimpan? Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu? Siapa yang make nanti? Ya. Lalu dikaitkan dengan data yang ada dalam apa item digital ini, apa sih? Siapa nih yang terkait langsung? Itu responsible, siapa yang menggunakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kontennya, bagaimana data itu diakses, ya. Mungkin nggak data ini berubah ke depannya, itu adalah bahasan-bahasan yang harus kalian perhatikan jika bicara tentang sumber daya. Ini bagaimana kerjasama eksternal, pro dan cons-nya, kekurangan dan kelebihannya, bisa kalian baca lagi. Bagaimana kita melakukan pendekatan supaya kembali lagi tadi sumber daya, preservasi digital mahal, apa yang harus kita lakukan? Kalian bisa membangun secara bertahap, ya. Kalian bisa membangunnya berdasarkan kemampuan yang ada di organisasi, pengalamannya apa, ada ahli apa, mulai saja dari sana dulu. Itu akan lebih mungkin dilakukan ketimbang kalian langsung pilih, oh saya mau pakai teknologi terbaru, tapi harganya terlalu mahal, sehingga akhirnya malah preservasi digital tidak dilakukan sama sekali. Mendingan kita lakukan tahapan yang tadi, pelan-pelan aja, mungkin unit ini dulu, lalu kemudian unit berikutnya, oke digabungkan semuanya,
Oh, unit sana punya ini, punya pengalaman selama melakukan alih media. Unit ini pernah melakukan konversi, unit ini melakukan virtualisasi. Coba kita rancang sama-sama. Kira-kira model seperti apa preservasi digital. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke? Mengembangkan jasa dan peralatan kerjasama dengan bagian organisasi yang lain. Itu ketujuh sumber daya. Nah, terakhir kita bicara sebelum Tempo, kita bicara tentang model OAIS. Sekali lagi, OAIS ada OAIS, ada OAI minus PMH. Jangan pernah lupa apa itu OAIS dan apa itu OAI PMH. OAI PMH itu banyak di otomasi perpustakaan dan kerjasama jaringan. Tapi kalau OAIS itu hanya di preservasi digital. Karena OAIS itu adalah reference model untuk pengelolaan preservasi digital dalam bentuk ISO, artinya standar internasional, yang terbaru di 2012. Apa itu OAIS? Ada 6 fungsi, harus hafal, harus ingat, ada ingest, ada penyimpanan, storage, ada manajemen data, karena dari hasil ingest itu berupa metadata, metadata harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena metadata ini akan memberikan informasi kepada konsumen apa yang tersedia. Lalu kemudian juga kita bisa menentukan hak akses berdasarkan metadata tersebut. Oh, kalau orang luar hanya boleh baca ini, tapi kalau orang dalam boleh baca yang ini, yang ini, yang ini. Itu adalah hak akses. Lalu administrasi, pengelolaan, manajemen, manajemen terhadap semua kegiatan dari preservasi digital. Dan tidak lepas lagi fungsi yang harus ada adalah perencanaan. Nggak mungkin semua itu berjalan kalau kalian tidak punya rencana yang matang. Ingat di awal, preservasi digital harus merupakan sebuah perencanaan yang matang. Karena kalau enggak, mahal biayanya. Lalu kalau cuman iseng-iseng doang, nanti yang jadi adalah, wah ini mah preservasi dia cuma ngabisin duit aja, udahlah, nggak usah. Berarti dukungan terhadap preservasi digital yang kita lakukan tidak kita peroleh dari manajemen, dari level pengambil keputusan. Ada 3 lingkungan, ada organisasi pengelolanya itu sendiri, kalian nantinya, lalu ada produsen, ini orang-orang yang bikin, orang-orang yang menghasilkan data digital, bisa data penelitian, buku e-book, ataupun sekedar apa arsip-arsip transaksi, ya, itu adalah produsen. Lalu ada konsumen, komunitas yang harus dilayani oleh sistem atau model dari preservasi digital kita. Di dalam OAIS juga ditetapkan SIP, AIP, dan DIP. Submission, Information Packet, Information Package, Archive Information Package, dan Distribution Information Package. Di Tempo, mereka sangat memperhatikan ini, Distribution Information Package, karena targetnya Tempo adalah profil pengguna bisa dilayani. Semua profil pengguna bisa terlayani dengan baik. Karena itu, eh, delivery, ya, delivery, penyampaian paket informasinya. Kalian di Tempo, kalau kalian nonton videonya dengan baik, kalian bisa ngelihat ada berbagai macam format yang tersedia. Kalian bisa pilih yang kalian butuhkan apa. Lalu kemudian juga ada pembagian apa layanan yang beda-beda untuk internal dan eksternal, karena semuanya punya paket informasi yang berbeda, ya. Lalu kemudian
OAS ini juga di materi OAS ini kita juga bahas tentang kebutuhan-kebutuhan preservasi data sesuai dengan OAS. Materinya yang mana sih Pak? Materinya yang mana yang mana? Ini dia, ya. Kita akan bicara juga paket-paketnya itu tadi ya. Lalu ada dijelaskan lagi salah satu contoh Deposit System for Electronic Publication. Model preservasi digital itu banyak banget. Tapi yang benar-benar apa ya? Mungkin bukan bukan cocok, tapi harusnya bisa dilakukan oleh perpustakaan ini kayaknya DSCP karena nggak perlu ngerubah total, nggak perlu bikin sesuatu yang baru. Kita bisa mengkombinasikan. Ini adalah model DSCP. Oke, ini gambarannya. Sekali lagi, kebutuhannya apa aja? Kalau kita mau bikin PD, berarti kita harus punya kemampuan. Kita butuh kemampuan untuk bisa memonitor. Memonitor apa? Memonitor lingkungan yang berubah, perubahan lingkungan. Baik dari hardware-nya, tadi peralatan yang terbaru apa, ada nggak format yang terbaru, software-nya, ya. Atau juga user kita berubah nggak sih? Zamannya sebelum ada COVID atau setelah ada COVID, ada nggak pergeseran dari pengguna kita, kelompok yang kita layani? Nah, itu harusnya kalian punya apa, punya kemampuan itu di dalam tim pelaksana preservasi digital. Kalian punya kerangka kerja yang solid, ya, sebagai dasar kalau kalian harus menghadapi perubahan. Eh, Ini RC di kampus kalian masih pakai berapa? Windows 7 ya? 7 apa 8? Padahal sekarang di luaran sudah pakai Windows 11. Kenapa kita tidak update-update di RC? Saya nggak yakin, karena kita eh, di RC itu frameworknya belum jelas. Frameworknya tidak didukung oleh kebijakan di level tertinggi. Kalau di level tertinggi memahami pentingnya preservasi digital, harusnya bisa jadi ini sebagai contoh ya. Windows di seluruh YRC harusnya sama supaya kita nggak tadi ketinggalan zaman, obsolete, kuno. Bisa jadi ada file yang sudah tidak bisa lagi kita buka gara-gara pakai Windows 7 atau Windows 8. Padahal kalau kita dikerja sama dengan universitas lain di luar, mereka sudah pakai Windows 11. Begitu kita buka di Windows 8, berantakan datanya. Nah, kan berarti apa? Non-accessible kan datanya, nggak bisa kita manfaatkan, jadi sia-sia aja. Nah, hal seperti itu harusnya dipikirkan tuh, menjadi kerangka kerja dasar kalau terjadi perubahan, hardware maupun software. Struktur metadata. Metadata. Kembali kalau di mana Tempo, mereka harus memastikan bahwa setiap foto dilengkapi informasi A, B, C, D, ya kan, di database-nya. Kenapa? Karena itu semua akan mempermudah Tempo jualan. Jualan apa? Jualan fotonya. Dengan metadata yang lengkap, user tinggal apa nyari gitu kan. Oh iya, saya perlu ini. Selesai, beres, berarti terpenuhi. Ya, kalau gitu saya ambil di Tempo. Tapi kalau dia nyari, oh nggak ada, padahal sebenarnya ada, gara-gara metadatanya nggak lengkap. Nah, bagaimana backup kita buat untuk menghadapi disaster recovery, untuk menyiapkan kalau terjadi bencana, ya. Prinsip-prinsip preservasi digital harusnya visible, nggak bisa muluk-muluk. Visible ini berarti memang didasari atas apa yang ada, yang mampu disediakan gitu ya, dalam memilih strategi yang kita putuskan. Sustainable,
Harusnya batas waktunya itu tidak terhingga. Tidak terhingga artinya antisipasinya harus segala macam kan. Wah, susah banget nih. Sustainable. Practical, masuk di akal. Praktik. Jadi nggak mungkin kita ngerancang konservasi digital kita untuk sesuatu yang ternyata kita sendiri nggak mampu melakukan. Baik itu gara-gara teknis maupun biaya. Appropriate, harusnya relevan, tidak hanya apa, terkait dengan satu jenis format atau satu jenis informasi saja, tapi harusnya semua jenis. Oke, multidisipliner, libatkan semua orang sebanyak mungkin, fleksibel, bersiap menghadapi segala macam format unit bisnis yang berbeda-beda, streamline, singkat, langsing, sebisa mungkin terintegrasi dalam pengembangan sistem di organisasi. Bagaimana tahapannya? Maka harusnya kalian nggak bisa tiba-tiba bikin preservasi digital. Kalian harus melakukan survei. Kalian harus membangun strategi preservasinya lebih dulu, ya. Pendekatannya bisa bottom up atau top down, terserah, tergantung budaya di organisasi mana yang lebih baik. Lalu kemudian di awal tadi tingkatan strateginya apa? Nggak mungkin kalian langsung loncat ke level advance, sementara nggak ada orang yang bisa mengoperasikan peralatan yang advance tadi, ya kan? Jadi baiknya step by step. Metadata, standar-standar, pakailah standar yang sudah ada. Nggak perlu kita repot-repot mengembangkan sendiri metadata. Identifikasi kapasitas kemampuan teknis dan staf ini adalah tahapan penting supaya kita bisa menciptakan tadi. Intinya survei dan perencanaan yang baik. Oke? Tingkatan strateginya basic dasar ada di sini dijelaskan. Oke, 1, 2, dan 3. Teknik preservasi digital. Tadi juga sudah ada dijelaskan bagaimana strategi atau teknik kita melakukan preservasi digital dikaitkan dengan format. Kali ini lebih generik, refreshing. Kita bisa melakukan migrasi. Normalisasi, artinya kita konversi datanya. Migrasi sesuai dengan permintaan. Migrasinya ada 2 ya. Catatannya adalah migrasi itu berubah ke format baru, migrasi bisa dilakukan sesuai dengan permintaan, emulasi dan enkapsulasi. Oke, virtualisasi bagian dari enkapsulasi. Kalian praktikum, Preservika. Oke, teknik-teknik pilihan dan ya, kalian tuh praktik ya, Android, Donom, virtualisasi, enkapsulasi. Jadi ini adalah beberapa opsi nanti untuk ujian praktek. Gimana? Ada pertanyaan? Saya stop share dan stop recording dulu. Gimana? Ada pertanyaan kah? Jelas, jelas.